Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di Morsaga Channel. Hari ini kita membahas soal-soal baru ya. Bagi yang belum follow, belum subscribe Morsaga Channel, mari silahkan di follow dulu ya, di subscribe, supaya teman-teman semua bisa mendapatkan soal-soal terbaru setiap harinya yang sangat penting, sehingga teman-teman bisa memiliki peluang lulus yang tinggi pada ujian yang akan teman-teman hadapi. Langsung saja kita kerjakan soalnya. Untuk soal seperti ini kita baca dulu ya. A dan B adalah bilangan asli dari persamaan seperti berikut, maka hitunglah jumlah A dan B. Oke teman-teman, pengerjaannya kita mulai dari dasar ya, supaya Anda semua mengerti. Mari kita lihat. Ini bisa saja kita buat, kita kuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan. Berarti ini juga kita kuadratkan ya. Nah, mari kita lihat. Kalau ini dikuadratkan, maka akarnya hilang ya. Maka ini menjadi 8 dikurang akar 48 sama dengan, nah ini kita akarkan lagi, akar A kuadrat A ditambah akar B kuadrat, berarti B ya, dikurang 2 akar AB gitu ya, 2 akar AB. Lihat persamaannya. Jadi saya akan menjelaskannya detail ya. Kita lihat. Di sini ini adalah A ditambah B. Maka ini adalah A ditambah B. Oke, sebenarnya dari soal ini sudah dapat ya. Maka jumlah dari A tambah B adalah 8. Jawabannya adalah B. Tetapi kita bahas detail. Suatu saat nanti ini akan ditanya selisih. Nah, nanti akan ditanya selisih A dikurang B. Nah, maka dasar teorinya begini. Di sini 2 akar AB itu adalah akar 48. Bedanya di mana? Di sini angka 2-nya di luar. Maka persamaannya harus kita buat sama persis. Nah, ini bisa kita buat 8 dikurang akar, supaya dia menghasilkan 2, maka harus akar 4 ya. 4 dikali 12 itu adalah 48 ya. Maka di sini juga bisa dibuat 8 dikurang 2 akar 12. Oke. Ini adalah A ditambah B dikurang 2 akar AB. Lihat bentuknya. Mari kita lihat. Ini adalah penjumlahan, hasilnya adalah 8. Ini 2 benar ya. Ini adalah perkalian. A dikali B ini adalah hasil dari perkalian. Sangat gampang ya. Maka berapakah yang jumlahnya 8, yang hasil perkaliannya adalah 12? Bisa kita buat di sini 6 tambah 2. Maka ini 6 dikali 2. Maka A ditambah B tadi sudah kita tahu ya, 8 ya. Ini adalah A, ini adalah B. Oke, maka jawabannya adalah 8. Suatu saat kalau saya membuat soal atau pembuat soal lain, dia akan mengatakan carilah selisihnya. Maka selisihnya itu adalah 6 kurang 2. Jawabannya adalah 4. Begitu ya. Nah, cara cepat untuk menyelesaikan soal ini, biasanya kalau saya membuat soal itu saya buat begini. Ini saya hapus dulu nih. Ini saya hapus dulu ya.
Nah, lihat. Ini akan saya buat intinya di sini. Intinya angka ini dan angka ini. 8 dan 48. Dari angka 8 dan 48, langsung saja ini dibagi 4. Ini dibagi 4 jadi 12. Kenapa dibagi 4? Karena dia harus memenuhi persamaan seperti ini tadi. Harus duanya keluar. Akar 4 itu adalah 2. Begitu ya. Maka ini adalah hasil penjumlahan. Ini hasil penjumlahan, ini hasil perkalian. Di mana-mana semua pembuat soal akan membuatnya seperti itu. Sekarang saya kasih contoh. Pertanyaannya adalah selisih. Anda harus mengerjakan soal ini, contoh nih. Akar, ini angkanya saya ganti ya. 5 ditambah akar 24. Carilah selisih A dikurang B. Ya. Maka langsung saja ini dibagi 4. Dibagi 4 berapa? 6. Ini hasil penjumlahan, ini hasil perkalian. Maka bisa kita buat 3 tambah 2. Di sini 3 kali 2. Maka kalau ditanya selisihnya adalah, maka jawabannya adalah 1. Gitu ya. Paham? Sekarang sebagai bahan latihan sama Anda semuanya, mari kerjakan. Ini akar 7 dikurang, nah ini dikurang tadi ya. Ini dikurang akar 48. Ya, yang kedua, akar 9 dikurang akar 80. Akar 9 dikurang akar 32. Saya kalau latihan mengerjakan soal, ketika saya dapat satu soal, saya akan ganti-ganti sendiri angkanya. Sehingga saya lebih mahir. Sehingga mengalir seperti itu saja ketika saya menemukan soal yang sama. Ini ada 3 soal latihan, Anda kerjakan sendiri. Nanti kalau sudah paham, Anda boleh ganti lagi angkanya masing-masing. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya. Anto, Budi, Caca. Ini sengaja saya buat ABC nih. Anto, Budi, Caca memiliki perbandingan umur 314. Jika jumlah umur mereka adalah 168, maka selisih umur Anto dan Caca berapa? Cara cepatnya langsung kita buat ya. Ini kita hitung saja, jadi 3 tambah 1 tambah 4. Jadi 8 ya. Jadi 8. Kalau ditanya selisih, maka dia adalah yang paling besar dikurang yang paling kecil gitu ya. Maka selisih Anto dan Caca. Ini Anto, Budi, Caca. Maka 4 kurang 3. 4 dikurang 3. Aduh, mana nih? Dibagi 8 dikali 168 sama dengan, ini kan hasilnya 1 ya. Ini hasilnya 1, maka 168 dibagi 8, maka jawabannya adalah 21. Oke. Sekarang mari kita kembangkan soalnya.
Kalau kita buktikan lah gitu ya. Ini kan ada perbandingan 1314. Kita boleh lihat, kita cari dulu yang B. B karena dia 1 ya. B itu kan 1/8 dikali 168 ya. Ini jawabannya 21. Kita cari A. A sama dengan 3/8 dikali 168. Sama dengan 63. 3 kali 21 ya. Karena satunya sudah dapat tadi ini. Sekarang C. 4 dibagi 8 dikali 168. Maka jadi 84. Nah, itu pembuktiannya. Maka nanti Anda bisa cari C dikurang A. C dikurang A. Ini kemari jawabannya adalah 21. Sekarang kita buat contoh latihan. Anda kerjakan sendiri nanti supaya Anda lebih paham ya. Di sini katanya tadi 3:1/4. Sekarang perbandingannya mana ya? 6 dibanding 2 dibanding 3. Umurnya kita buatlah ini jadi 99. Nah, 99. Silakan Anda kerjakan sendiri, cari hasilnya. Ganti-ganti angkanya supaya Anda lebih mahir ya. Satu lagi saya buat. 8 dibanding 3 dibanding 4. Umurnya totalnya 180. Oke. Silakan Anda kerjakan. Kita akan ke soal selanjutnya. Nah, ini. Seorang peneliti sedang meneliti bakteri. Ia menyimpulkan bahwa satu bakteri dapat membelah dirinya menjadi 2. 1 menjadi 2 dalam 15 menit. Gitu ya. Jadi dia 1 menjadi 2, dia membelah diri. Ini amuba ya. Dalam waktu 15 menit. Maka perbandingan jumlah bakteri awal dengan 1 jam 30 menit setelahnya. Tadi kalau 15 menit 2. Kalau 1 jam 30 menit berapa? Kira-kira begitu ya. Kalau dia 15 menit bisa jadi 2. Oke, kita lihat. 1 jam 30 menit itu adalah 1 jam ini ya. Ini adalah 60 menit ya. Ditambah 30 maka 90 menit. Nah, jadi setelah 90 menit dia jadi berapa? Kan begitu. Sekarang coba kita buatkan begini. Kalau 15 menit jadi 2. Kalau 30 menit jadi 4. Gitu ya. Kalau naik lagi dia 15 menit. 45. Dia jadi 8 ya. Kalau naik lagi dia 15 menit. 60. Maka ini jadi 16. Oke, kita lihat polanya. Setelah 15 menit dia 2/1. Ini 2/2. Ini dia 2/3. Ini dia 2/4. Nah, pertanyaannya 90 menit itu berapa kali? Maka ini dibagi 15 sama dengan 6. Maka dia nanti 2/6 gitu ya. 2/6. Di sini saya buat. Nah, kenapa begitu? Contoh, ini kan yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ini keenam.
Nah, ini kan jadi 75 menit ya. Jadi 75 menit jadi 90 menit. Ini yang menjadi jawabannya. Ini akan jadi 32, ini akan jadi 64. Maka jawabannya E. Yang mau saya terangkan sama Anda semua, dari soal ini cara berhitungnya adalah, kita lihat, dari 1 menjadi 2. Berarti basisnya jadi 2 ya. Selama 15 menit. Kalau dia 1 jam 30 menit gampang, 90 menit. Coba dia bilang ini jadi 24 jam. 24 jam. Wah, 24 jam itu berapa menit? Kan begitu. Kalau dia 90 menit adalah 90 bagi 15 sama dengan 6. Maka 2 pangkat 6. Kalau 24 jam dibagi 15 menit. Contoh jawabannya adalah X. Maka jawabannya adalah 2 pangkat X. Paham ya? Nah, gitu dia. Sebagai bahan latihan. Sebagai bahan latihan, mari Anda ganti jamnya. Tadi ada 24 jam. Sekarang ganti 18 jam 15 menit. Maka dia sudah jadi berapa bakteri? 20 jam 30 menit. Maka dia jadi berapa bakteri? Itu sebagai bahan latihannya ya. Setelah itu bisa juga nanti sebagai bahan latihan Anda, ini Anda ganti. Katanya setelah 15 menit jadi 2. Diganti lagi jadi 30 menit. Nah, jadi bahan latihannya banyak ya. Kalau sudah itu ganti lagi. Dalam 15 menit dia jadi 2, jadi ganti 3. Nah, maka basisnya jadi 3. 1 jadi 3. Maka ini jadi 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 gitu ya. Basisnya adalah 3. Cara berhitungnya begitu ya. Sudah paham? Ini hanya latihan-latihan. Di bawah santai saja, nggak usah terlalu tegang. Saya hanya memberikan satu contoh soal dan Anda kembangkan sendiri. Gitu ya. Ganti menitnya, ganti jumlah membelah dirinya. Begitu caranya. Supaya Anda lebih paham. Soal selanjutnya. Diketahui persamaan sebagai berikut. Hitunglah nilai dari 5x minus 1. Mari kita lihat. 125 itu adalah 5 pangkat 3 teman-teman. Maka ini persamaannya bisa kita buat 5 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 5 pangkat 3x dikurang 6. Nah, basisnya sudah sama. Maka di sini bisa kita buatkan 2x dikurang 1 sama dengan 3x dikurang 6. Oke. 3x kita buat di sini dikurang 2x sama dengan minus 1 ditambah 6. Maka x sama dengan 5. Oke, x-nya adalah 5. Lihat, ini soalnya kita masukkan. 5 dikali x kurang 1 itu sama dengan 5 dibagi x. Gitu ya, x-nya turun ke bawah. Maka ini ada 5/5. Jawabannya adalah 1. Kita lihat opsinya. Tidak ada opsi 1. Lantas bagaimana ini? Apakah soal ini salah? Oh, tentu tidak. Karena setiap bilangan yang berpangkat 0 adalah 1. Maka jawabannya adalah
B. Kan begitu. Oke, mari kita lihat dengan cara yang lain. 5x minus 1. Ini kan 5 ini kan sebenarnya pangkat 1 ya. Nah, gitu ya. Maka ini 5 pangkat 1 dikali X-nya tadi 5 kan? X-nya 5. Maka ini 5 1 minus 1 sama dengan 5 pangkat 0. Paham ya? Sangat mudah untuk dipahami teman-teman. Kita ke soal selanjutnya. Nah ini. Abizar Fahmi adalah seorang pengusaha ternak. Dia memiliki, aduh pulpen saya jatuh. Dia memiliki 410 sapi dan ayam. Nah, sapi dan ayam jumlahnya 410. Jika jumlah kaki seluruh ternaknya 1040, maka jumlah sapi dan ayam masing-masing adalah, oke, yang ditanya sapi dan ayam ya. Jumlahnya berapa gitu ya. Sapi dan ayam. Oke. Kalau dari sini jumlah kaki seluruh ternaknya. Jumlah kaki sapi berapa? Jumlah kaki sapi ada 4. Jumlah kaki ayam ada berapa? Ada 2. Nah, jadi keseluruhannya adalah 1040. Nah, tinggal kita eliminasi saja ya. Ini kita kali 2. Nah, ini kita kali 2. Maka di sini 2S ditambah 2A sama dengan 820. Kita kurangkan ya, ini tinggal coret saja ini. Maka di sini bisa jadi 2S sama dengan 220. Maka S sama dengan 110. Oke. Ada opsinya ayam nih. Nah, ini cuman dia yang 110. Tapi mari kita hitung ya. S katanya 110. Ini adalah 410. Maka di sini ayamnya ada 300 ya. Pas. Maka jawabannya A. Nah, dari soal kita lihat yang diketahui sapi dan ayam. Terkadang nih, sebagai pembuat soal yang ditanya itu adalah bukan sapi dan ayam. Yang ditanya itu ayam dan sapi. Nah, ini adalah trik untuk mengecoh peserta ujian supaya Anda sedikit terkecoh. Kalau ditanya ayam dan sapi, maka jawabannya adalah C. Karena ayamnya ada 300, sapinya ada 110. Hati-hati ya teman-teman ya. Dari setiap soal itu ada trik-trik tertentu yang dibuat oleh pembuat soal. Walaupun sangat sederhana, diketahui sapi dan ayam, yang ditanya ayam dan sapi. Kira-kira begitu ya. Oke, sebagai bahan latihan, tinggal Anda ganti-ganti saja angka-angkanya. Mari contoh nih saya buat ya. Saya buat berapa lah ya. Saya buat contohnya ini yang 410 digantilah ini menjadi 250. Nah, 250 dan ini menjadi yang ini menjadi 800. Oke. Tambah satu soal lagi, 250 dan 800. Kita buat lagi yuk. Ini contoh 380 dan total kakinya adalah 940. Nah, nih tambah 2 soal lagi ya. Anda kerjakan sendiri sebagai bahan latihan. Terkadang kalau
Anda ketemu satu soal nih, Anda sudah paham. Lantas terkadang nih Anda lewatkanlah saja untuk lanjut ke soal berikutnya. Padahal Anda bisa memodifikasi sedikit, hanya mengganti angkanya saja, supaya menjadi bahan latihan untuk Anda semua. Oke, itu dulu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Tadi ada beberapa soal latihan, silakan Anda kerjakan ya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Doa dan harapan saya semoga Anda semua menjadi kebanggaan keluarga, Anda sukses selalu di setiap ujian tahun ini. Ingat, CPNS atau PPPK tetap dibuka. Setiap tahunnya sepertinya tetap dibuka. Kemarin sempat di moratorium, sekarang sudah dibuka kembali. Semangat teman-teman, selamat berjuang, selamat berlatih. Semoga Anda semua sukses. Terima kasih.